Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Mari kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sampai dengan anak-anak yang sudah hadir malam hari ini. Kita boleh berdiam diri, kita boleh hening sejenak, kita mempersiapkan ibadah kita di malam hari ini dengan harapan semoga ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai informasi bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengambil bagian di tempat duduk yang sudah disiapkan, di situ ada tertulis vokal grup sesuai dengan sektor masing-masing, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk pengisi pujian secara spontan, tidak harus dipanggil lagi. Jadi akan terlihat di slide itu sektor mana yang nyanyi dari Yakobus dan selanjutnya tanpa diajak atau dipanggil. Dan yang berikut, apabila untuk menyanyi, silakan sudah disiapkan mic di depan ini. Jadi silakan maju pelan-pelan, boleh atur posisi untuk mengambil bagian dalam ibadah puji-pujian seperti itu. Selamat beribadah. Dan sekali lagi minta tolong supaya kalau bisa kita dalam suasana yang hening, karena kita saat ini akan beribadah buat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasih Tuhan sampai dengan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat malam. Selamat datang dalam ibadah keluarga sekaligus ibadah penutupan kegiatan pelayanan di tahun 2025. Kita semua ada sampai saat ini di Minggu Advent yang kedua di rumah Tuhan yang kudus ini sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua begitu berharga di matanya. Marilah dengan sukacita kita semua berdiri. Sambil bersalaman di sebelah kiri, depan dan belakang, sambil kita katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita dengan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak. "21 hari lagi ke depan, kalender tahun 2025 akan berakhir. Banyak peristiwa yang boleh kita lewati bersama, baik suka maupun duka. Tetapi kita percaya bahwa di balik persoalan hidup yang kita hadapi, Tuhan Yesus selalu bersama kita dan kasih-Nya
selalu kita rasakan, karena dialah Raja mulia yang patut kita sembah dan kita muliakan.
Umat Tuhan, silakan berdiri. Saat ini kita berada di minggu Advent yang kedua. Advent kedua mengajarkan kita untuk hidup dalam kesetiaan dan cinta kasih. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita merespon dengan bersorak-sorai dan mengangkat pujian bagi Allah kita. Gita Bakti 130 1-3, soraklah hai umatnya. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya. Pada indah hai nyanyikanlah, tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Siapakah sang Raja mulia yang memasuki pintu gerbang? Dia Jaya Tuhan semesta, Dialah perkasa di perang, tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalamnya, dalam rangkaian ibadah keluarga yang terakhir dan juga ibadah penutupan kegiatan keseluruhan di tahun 2025 ini ya Tuhan. Biar Kau berkati kami, biar kami boleh datang dalam suasana sukacita, dan kami boleh kembali pulang membawa sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus pasti akan anugerahkan dalam kehidupan kami malam hari ini. Dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya dalam pertolongan Tuhan Yesus saja. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dalam bentuk Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.
Jemaat yang terkasih, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita sebagai orang yang percaya. Dan sebagai orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, kami sangat rindu akan Engkau, melipurkan lara batin kami, ya Tuhan. Karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami, ya Tuhan. Alam semesta buatan tangan-Mu, curahkan kasih dan firman-Mu buat kami. Dan biarlah roh-Mu selalu tinggal dalam diri kami. Ajarkanlah kami untuk selalu menaikkan doa syukur kepadamu, ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, karya-Mu besar dalam hidup kami sehingga kami rindu untuk menghayati kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman. Tuhan, tolong kami dan tuntun kami sehingga kami menghayati kebaikan Tuhan itu bukan hari ini saja tetapi dalam perjalanan waktu ke depan. Bersabdalah Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus, Kau membimbing kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Markus pasal 8 ayat 25 sampai 26 yang mengatakan, lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung itu. Demikian pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu maha baik. Saudara bilang ke teman atau yang duduk di kiri kanan dan muka belakang, Tuhan itu baik. Baiknya betul atau? Iya, kalau saya lihat ini orang-orang baik semua yang dari tanggal 1 Januari sampai hari ini kita bertemu. Ya toh? Terus yang di luar itu bagaimana? Baik juga, cuma nggak tahu jalan ke gereja. Ya baik juga tapi nggak tahu jalan. Makanya saudara yang baik harus menuntun orang itu ke jalan yang benar. Kata firman, bukan kata saya. Nah saudara, kebaikan Tuhan itu terjadi di kolam Betsaida. Kolam itu cukup luas sebenarnya. Dan Yesus menunjukkan kebaikan itu dengan memulihkan, menyembuhkan mata orang buta. Itu ya. Dan itu disebut sebagai mujizat. Sesuatu yang dilakukan Yesus tanpa alat. Gitu ya. Lalu saudara, saya dulu operasi katarak, setelah diangkat itu selaput, saya lihat semuanya. Sama, itu mujizat. Gitu ya. Nah saudara, di kolam itu Tuhan Yesus menunjukkan kebaikan. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus bilang jangan masuk ke kampung itu, ke tempat dia. Mengapa? Karena orang Betsaida itu orang yang selalu menolak kehadiran Tuhan Yesus. Berarti Farisi dan Saduki banyak. Itu ya. Sebab mereka masih terus berjuang untuk membaca kitab suci, menunggu kedatangan Mesias. Sampai hari ini dan akan seterusnya.
Karena Mesias sudah datang, mereka lupa bahwa Mesias itu sudah datang. Nah saudara, dia menunjukkan kebaikannya itu lewat tanda mujizat, dan tanda mujizat itu dalam agama-agama sama dikatakan itu merupakan kekuasaan Tuhan ya, yang tidak dapat dipikir oleh kita, itu yang dapat kita pahami bahwa oh ada sesuatu yang terjadi. Maka dia bilang jangan masuk kampung itu karena orang tidak percaya. Tetapi saudara perhatikan ketika larangan-larangan itu disampaikan, firman Allah terus diberitakan terhadap perempuan yang kurang baik di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi, tetapi jangan katakan kepada siapapun. Dia pergi, dia jadi penginjil. Gitu ya. Ini sebuah komunitas hidup beriman. Dan kita yakin bahwa apa yang Yesus lakukan itu membuat kita semua hidup baik-baik saja. Saudara harus dalam pandangan setiap hari, setiap detik, orang itu baik kok. Kalau kelihatan dia agak sedikit miring-miring, tetap dipandang saja baik. Itu pikiran positif. Saudara kadang-kadang lihat yang miring-miring lebih hebat daripada yang lurus-lurus kan? Ngangguk-ngangguk dia. Gitu. Nah, saudara, hari ini kita melewati 1 tahun pelayanan. Dan kita datang, kita memuji Tuhan. Sektor-sektor harus datang untuk memuji Tuhan. Mereka nyanyi bagus-bagus sekali saya dengar. Ya. Terakhir apa tadi? Tuhan karyamu sungguh besar. Ya, jadi dia berkarya lewat kita sebenarnya. Bapak Ibu menghayati kebaikan Tuhan itu lewat pelayanan Bapak Ibu. Yang kalau setiap hari Rabu ada hujan, saudara tetap datang. Banjir, saudara tetap menerjang banjir, gitu. Lalu karena banjir terlalu tinggi, lu bilang sama Tuhan, maaf. Sektor Yakobus begitu tuh. Maaf Tuhan, air sudah sampai ke leher. Gitu ya. Nanti pendeta datang, masuk dengan mobil. Tetangga-tetangga berteriak di dalam. Air masuk katanya. Siapa suruh punya rumah di situ di jalan. Gitu. Kita melayani bersama dalam sukacita. Mestinya PAPT, GP, PKP, PKLU, PKB mesti hadir malam ini, gitu ya. Karena ya, seluruh kegiatan diakhiri di hari ini untuk tahun ini. Jadi saudara sangat bersyukur. Boleh nggak dicek siapa sih yang tidak pernah absen ibadah keluarga? Ada nggak? Boleh angkat tangan? Nah, berarti kita sama saja. Oke? Tidak ada masalah. Perjalanan waktu yang panjang untuk melayani harus disyukuri, gitu ya. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan menyatakan mujizat bagi kita.
Jadi bukan soal kasih lihat orang, mata itu terang lagi, tetapi perjalanan waktu, pelayanan, sampai kita duduk di tempat itu, di tempat ini, itu adalah mujizat. Hal-hal di luar jangkauan pikiran kita. Meskipun di tengah perjalanan, kita menghadapi juga banyak persoalan dalam hidup. Tapi kalau kita sampai di sini, kita boleh mengevaluasi tugas dan panggilan sebagai orang percaya. Lalu kita terus meningkatkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Gitu ya. Ada yang beribadah di hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, gitu ya, hari Minggu. Itu merupakan tanggung jawab beriman. Dan saudara sudah melakukan banyak perkara untuk Tuhan. Saya kira itu yang patut disyukuri, sehingga dalam mujizat itu kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan saya juga harus mempraktekkan kebaikan itu dalam perjalanan hidup saya mulai malam ini menuju masa depan. Sebab kita menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu datangnya kapan. Alkitab bilang seperti pencuri pada malam hari. Ya. Kalau ada orang yang tahu bahwa pencuri mau datang malam ini, ya pasti dia berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kalau orang Maluku dia pakai tombak, gitu ya. Orang Kalimantan dia pakai mandau. Gitu ya. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kadang-kadang kita harus menghayati begini. Kedatangan Tuhan itu berlaku ketika dia panggil saya. Itu kedatangannya. Jadi dia berjumpa dengan Tuhan lewat kematian. Makanya tidak ada jadwal kematian. Ya toh? Yang tahu jadwal kelahiran, saudara bikin ulang tahun. Tapi ada nabi-nabi tertentu, bahkan Rasul Paulus bilang, aku kayaknya sudah mau mati. Gitu ya. Sebab aku punya iman, tetapi secara fisik seperti ada duri di dalam daging yang menusuk. Enggak ada duri. Dia sudah tua kan dia. Barangkali dia asam urat juga barangkali, gitu ya. Menusuk-nusuk, tapi aku punya iman yang teguh. Itu yang membuat masa kematian menjadi rahasia bagi semua orang beriman. Tapi sepanjang saudara masih hidup, enggak usah pikir-pikir kapan mati. Cucu saya bilang, Omi, jangan cepat mati ya. Kenapa? Aku mau lama. Bilang ya sama Yesus. Nanti duduk berdoa. Berdoa sama Yesus supaya opa-omanya jangan cepat mati katanya. Ya. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Dan kalau hal itu kita hadapi, maka saya ulangi seperti hari Minggu, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, ya. Kita harus siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini orang yang selalu berjaga-jaga, yang selalu siap sedia, ya, untuk menanti kedatangan Yesus yang menyelamatkan hidup. Kita bersyukur, kita tutup pelayanan kita di tahun ini,
khususnya dalam kegiatan-kegiatan rutin. Nanti tanggal 14 kita mulai lagi ya Pak Sam? Ya, 15? Oh, 14 Januari. Ya. Kita mulai lagi dan kita berdoa supaya kita lewati malam kehidupan Natal dan akhir tahun, tahun baru dengan tetap percaya Tuhan itu baik, gitu. Dia memelihara kehidupan kita, seperti Dia memelihara orang buta itu. Ya. Tapi Dia tidak saja pelihara, Dia lakukan tindakan yang sangat konkret dalam hidup, sembuhkan dia. Ya. Di Bapak Ibu harus berusaha, masih banyak orang yang buta di jemaat ini. Betul ya? Bab kalau 1000 berapa Pak Sam? 1000 lebih katanya. Kalau Pak Ayub biasanya dia hafal, cuma dia lagi di Kupang kayaknya dia. 1000 lebih, nggak mungkin dong sebanyak ini saja gitu. Kan 1000 lebih. Cukup banyak kita menghayati kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada saat panas terik, saudara bilang panas. Hujan dan banjir, saudara bilang hujan. Saudara berkeringat, saudara bilang panas. Saudara rasa dingin, saudara bilang dingin. Ada hujan dan seterusnya. Yang kuat tahan adalah orang-orang yang suka pakai AC. Mau panas, mau dingin dia pakai, gitu ya. Nah, saudara harus perhatikan itu. Makanya mari kita hidup untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Selalu berpikir saya menganggap orang lain itu baik, ya. Termasuk musuh, dia baik juga. Yesus anggap mereka semua baik aja dia. Enggak perlu dibuat mereka susah. Gitu. Di hari ini hanya satu. Kebaikan menjadi penting untuk kita berjalan terus memasuki nanti tahun 2026. Kalau sudah bilang Tuhan baik, sesama saya yang gambar Allah itu juga baik, gitu. Nah, dan itu yang harus dikembangkan dalam kehidupan pelayanan. Mujizat sudah berlaku dan kita terus melihat kembali mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara kerja, saudara mengikuti pendidikan dengan baik, saudara beribadah dengan baik, itu tanda di mana Allah menyatakan mujizat bagi kita. Mari kita terus memuji Dia. Kita akhiri tahun ini dengan penuh syukur pada Tuhan karena Dia mempercayakan pekerjaan pelayanan itu kepadaku. Rasul Paulus selalu pakai kata itu. Dia mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Mempercayakan. Jadi pekerjaan itu bukan milik aku, tapi milik Tuhan yang dipercayakan kemudian dipertanggungjawabkan. Sama seperti orang-orang yang kita baca dalam Alkitab diberi karunia atau talenta. Talent itu mata uang sebenarnya. Mina itu mata uang. Ya. Di zaman Yesus dikembangkan dan ilustrasi itu mau menunjukkan orang itu sebesar apa tanggung jawabnya. Dan mari kita terus bertanggung jawab dalam hidup beriman kita
supaya kalau Tuhan Yesus datang, kita punya lampu tetap menyala. Ada gadis yang bijak dan ada gadis yang pakai kata bodoh kurang bagus kayaknya, ya gitu ya. Yang kurang siap dia. Ya. Jadi kita harus punya lampu yang bersinar mulai dari dalam hati. Ya. Bersiap, berjaga dan waspada. Tapi jangan takut, Tuhan itu maha baik. Amin. dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Pertolonganku datang
Hai hodo Tuhan, Dia. Saudara, kalau tepuk tangan jangan takut-takut. GPIB sekarang sudah mulai tepuk tangan rame. Martangiang marhite. Tahu enggak? Mari kita berdoa. Tanya orang Batak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami berterima kasih. Engkau maha baik bagi kami. Engkau menaruh pengharapan bagi kami. Dan dalam pengharapan itu kami berjalan untuk menyatakan karya-karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun perjalanan kami. Dan perjalanan itu tidak berhenti. Kami hanya bersaat teduh sebentar, lalu kami akan berjalan mengisi hidup kami dengan hal-hal yang baik dan berguna, baik dalam rumah tangga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Terima kasih karena Tuhan selalu pakai kami dalam kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Lalu kami berdoa agar Tuhan senantiasa menopang kami dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kami akhiri pekerjaan pelayanan di periode tahun 2025. Kami berhenti sejenak untuk merayakan Natal Kristus, merayakan akhir tahun dan tahun baru. Dan sesudah itu kami melangkah lagi bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berjalan di jalan Tuhan dan Tuhan adalah gembala kami yang setia, yang menuntun kami dalam perjalanan hidup. Engkau gembala yang baik bagi kami. Bapa, kami berterima kasih atas semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai pelayanan kategorial PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU, sebagai komisi-komisi, bahwa kami semua melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan iman yang teguh pada Yesus. Itu cara hidup beriman kami menuju masa depan, pengharapan bersama Yesus. Terima kasih Bapa di surga karena bersama dengan Majelis Jemaat, bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, kami semua berkoordinasi bersama dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan selama tahun ini. Dan kami yakini bahwa pekerjaan-pekerjaan itu membawa sukacita bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa panitia yang sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan gerejawi, panitia Natal dan HUT. Tuhan berkati mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Dan lewat pekerjaan ini Tuhan menyatakan tanda-tanda mujizat atau tanda-tanda ajaib. Sehingga kami sanggup melakukan hal-hal itu karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Panitia retreat Tuhan berkati. Retreat katekisasi.
Hingga anak-anak diperlengkapi untuk tetap hidup di dalam kasih Yesus, melihat kebaikan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kami doakan tim upaya dana, kupon berhadiah yang sudah dijalankan. Tuhan berkati supaya semua itu memberi makna bahwa kami sedang membangun hidup persekutuan, termasuk di bidang daya dan dana. Sehingga apapun yang dilakukan oleh tim kerja, biar mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus karena kehadiran kami semua malam ini turut menyatakan syukur lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami hadir sebagai pelayan-pelayan, organis dan pemandu lagu, seluruh warga jemaat, dan kami mengalami sukacita karena Tuhan memberikan kepada kami tanggung jawab, dan kami akan teruskan tanggung jawab itu dalam perjalanan waktu memasuki menjalani tahun 2026 nantinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan semua jemaat kami supaya mereka semua diberikan kekuatan dan pengharapan. Mereka dikuatkan untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun baru nanti dengan kerja dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang mengalami pergumulan sakit, kami tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan mujizat kepada mereka, supaya mereka dipulihkan dalam anugerah cinta kasih-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, dan bila mana kami kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing, kami harus berfungsi sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam kebaikan. Di dalam kebaikan itu kami melakukan perintah Kristus, mengasihi dengan sungguh. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, sebagai tanda syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan, kini marilah kita mengucap syukur kepadanya melalui persembahan kita. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Bapa curahkan kepada kami semua. Kami sadar bahwa Bapalah sumber segala berkat dalam pekerjaan kami, dalam penghasilan kami, dalam kesehatan kami, dan dalam segala hal baik yang kami terima setiap hari. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami, yang Bapa nyatakan kepada kami masing-masing melalui persembahan yang sudah kami berikan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu Bapa. Kami mohon Bapa, berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi berkat dalam mendukung pelayanan-Mu di gereja, dan berkatilah tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa yang di sorga. Amin. Jemaat, silakan duduk. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan rangkuman warta jemaat dalam ibadah penutupan kegiatan pelayanan tahun 2025 ini. Yang pertama, akan dilaksanakan jamuan kasih Pelkat PKLU pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 12.00 WIB bertempat di Gereja Damai Sejahtera. Mohon kehadiran seluruh pengurus dan anggota Pelkat PKLU dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, Komisi Pelkes bekerja sama dengan Panitia Natal Jemaat dan HUT ke-26 GPB Damai Sejahtera Cilengsi akan mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi jemaat yang membutuhkan pada hari Minggu 14 Desember 2025 mulai pukul 8 sampai dengan 12.00 WIB di Gereja Damai Sejahtera. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan tersebut dapat datang sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, akan dilaksanakan sakramen baptisan anak dalam ibadah Natal kedua pada hari Jumat 26 Desember 2025 pukul 9.00 WIB di Gereja Damai Sejahtera. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya atau cucu-cucunya dapat mengambil formulir ke koordinator sektor atau presbiter di sektor masing-masing atau di kantor majelis jemaat. Pendaftaran ditutup pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025. Yang keempat, dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan Natal dan HUT ke-26 GPB Damai Sejahtera Cilengsi, maka panitia akan mengadakan aksi ngamen setelah ibadah ini. Mohon dukungan seluruh jemaat. Yang kelima, dalam rangka menunjang kas jemaat, maka tim kerja kupon undian berhadiah telah mengedarkan kupon dengan harga 10.000 per lembar atau 200.000 per buku yang terdiri dari 20 lembar dengan total 15 hadiah yang menarik semua ya. Pengundian kupon akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 14.00. Bagi jemaat yang ingin membeli kupon dapat menghubungi Korsek masing-masing
atau tim kerja. Mohon dukungan seluruh presbiter, BPJ, pengurus unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, serta seluruh jemaat untuk suksesnya kegiatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Dolvina Betoki Sambono, istri dari Bapak Yakonias Betoki, sektor Yakobus, pada hari Rabu, ya, hari ini 10 Desember 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku, dalam usia 74 tahun dan akan dimakamkan pada hari Kamis, ya, bukan Jumat, Kamis. Direvisi di sini. Di sana masih tertulis Jumat, ya ada salah. Kamis menurut ketua 1. Kamis 11 Desember 2025 di Saumlaki, Kabupaten Tanimbar, Maluku. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya selalu diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, ya, seluruh jemaat vokal grup, ya, yang telah hadir, bahkan juga vokal grup paduan suara yang telah mengisi pujian. Terima kasih untuk kesaksian pujian dalam ibadah saat ini. Sampai bertemu kembali dalam ibadah pembukaan. Karena sekarang kita mau tutup, sampai bertemu dalam ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tahun 2026 pada tanggal 14 Januari 2026. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat cetak maupun yang tersedia dalam bentuk digital. Demikian rangkuman Warta Jemaat untuk hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dan kita tepuk tangan untuk sekarang, untuk sambutan atas nama Majelis Jemaat akan disampaikan oleh Bapak Ketua 3, Bapak Penatua Daniel Eko Pramanto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, selamat malam, Shalom. Kita malam ini boleh mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, hingga di malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Walaupun dalam perjalanan ibadah kita hujan turun luar biasa. Tapi mengucap syukur juga karena kalau tadi hujannya sebelum ibadah, kemungkinan yang hadir tidak seperti ini. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan kegiatan peribadahan. Puji syukur kita boleh melaksanakan ibadah-ibadah kita dari awal tahun hingga di saat ini. Tadi Pak Pendeta bilang, Tuhan itu baik menyertai kita semuanya, termasuk dalam kegiatan kita pada di tahun 2025 ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mulai hari ini seluruh kegiatan peribadahan, ibadah keluarga dan ibadah pelkat berakhir dan nanti akan dimulai lagi di tanggal 14 Januari. Kecuali untuk PA dan PT, ya. Ini perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kalau untuk PA dan PT tidak berakhir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Warta Jemaat, untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu pelayanan taruna dipusatkan di dalam ibadah hari Minggu. Jadi tidak diakhiri untuk ibadah PA dan PT. Beda dengan ibadah pelkat dan ibadah keluarga. Itu bedanya ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu pelayanan taruna dengan ibadah pelkat dan sektoral. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya atas nama pengurus
pelaksana harian Majelis Jemaat, juga presbiter mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat semua yang senantiasa mendukung setiap peribadahan yang boleh berlangsung di tahun ini. Kehadiran, partisipasinya sungguh luar biasa, terima kasih. Biarlah apa yang boleh kita lakukan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Banyak PR yang menjadi tantangan bagi kita semuanya selaku baik presbiter dan jemaat semua dalam menghadapi di tahun yang akan datang. Banyak pergumulan yang ada, tapi kita yakin dan percaya bahwa jika kita bersatu hati, kita berjalan bersama dalam melaksanakan setiap kegiatan nantinya, dan kita yakin Tuhan bersama-sama kita, berjalan dengan kita, ikut campur tangan dalam setiap kegiatan kita, pastilah semua kegiatan akan berlangsung dan berjalan dengan baik. Kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu semuanya untuk panitia-panitia yang saat ini sedang mempersiapkan segala kegiatannya, termasuk ada panitia Natal dan panitia HUT, kemudian ada panitia emeritasi pendeta, kemudian panitia sejarah, panitia retreat katekisasi yang saat ini juga masih berproses berjalan, walaupun kegiatan kita berakhir, kegiatan peribadahan, mereka tetap berproses. Mohon dukungannya, termasuk panitia kupon. Semuanya ini hanya untuk meningkatkan pelayanan kita di GPB Damai Sejahtera ini. Saya mengharapkan untuk tahun yang akan datang, kita sama-sama berjalan bersama, bersatu hati, tidak hanya kita meningkatkan kualitas peribadahan kita, tetapi juga kuantitas dari peribadahan kita. Kalau hanya kualitas saja yang hadir sedikit, percuma saja peribadahan kita tidak akan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa ada dukungan dari jemaat, seluruh kegiatan yang ada di GPB Damai Sejahtera ini tidak dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat menyongsong kedatangan kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa-masa Advent ini, masa penantian, biarlah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaannya saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, saya beri pemahaman singkat saja bahwa ketika orang bernyanyi saudara tepuk tangan, itu tidak berarti mau menyatakan kehebatannya, bukan. Tapi itu dalam rangka memberi motivasi supaya dia tidak menyanyi hari itu aja. Itu memberi motivasi, gitu ya. Di setiap ada orang yang bernyanyi, solo, duet, trio, kuartet, dan seterusnya, paduan suara, itu tanda kita memberikan motivasi atau dorongan atau semangat bagi orang itu, bukan untuk menyatakan bahwa dia nyanyinya bagus ya, gitu. Nanti kalau tidak bagus, saudara tidak tepuk tangan, gitu maksudnya. Pemahamannya seperti itu. Yang berikut di tata ibadah ini ada duduk berdiri, kecuali kalau pendeta minta berdiri, saudara berdiri, tapi secara otomatis harus berlangsung secara spontan. Jadi dia tidak lagi diundang-undang atau suruh duduk aja sendiri sudah ada tempat duduk, gitu ya. Jadi misalnya jemaat mari kita berdiri, berdiri. Sesudah itu dia duduk. Nggak usah dibilang selamat duduk atau silakan duduk, enggak. Nanti pendeta tambah kerja di situ dengan penatua diaken hanya untuk pikir duduk berdiri, gitu ya. Jadi di GPIB sudah tidak pakai begitu lagi. Gitu. Berdiri ya berdiri, duduk aja, gitu. Saya kira dua hal itu yang harus disampaikan supaya kita mengerti bersama.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar di badai taufan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya, kasih dan penyertaan oleh Allah Bapa di surga, keselamatan dari anak-Nya yang telah datang, Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan oleh Roh Kudus, merengkuh dan mengiringi kehidupan spiritual dan aktual kita di dalam misteri iman yang memampukan kita untuk melayani dan bersaksi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Silakan duduk dan masuk dalam saat teduh. Para pelayan akan berdoa.
pelayanan kita di tahun 2025 boleh selesai. Hujan, dan kita akan kembali bagi yang sudah siap pulang, kembali dalam kehidupan kita setiap hari, dan bagi yang masih mau tunggu di gereja silakan tunggu. Dan sebelum kita pulang kita akan berdoa untuk berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Kami mengundang Bapak Tommy Napitupulu untuk bawa kita dalam doa. Disilakan Pak Tommy, mari. Yuk, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, kembali